Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know Riwayat hidup Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan Indonesia yang berasal dari kalangan istana Pakualaman yang lahir pada hari Kamis Legi 2 Mei 1889. Nama kecil Ki Hajar Dewantara adalah R.M. Suwardi Surjaningrat, putra keempat dari Pangeran Suwarjaningrat, putra tertua dari Sri Pakualam III. Sejak kecil, wataknya independen, nonkonformis, merakyat, dan menyukai adat aristokrasi. Jika Suwardi sangat peka terhadap lingkungan yang menjadi dasar sifatnya yang kerakyatan dan revolusioner, sifat nasionalis Ki Hajar sangat menonjol, yang ditunjukkan dengan keinginannya mengadakan perubahan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang waktu itu masih terjajah. Perjuangan untuk menjadi bangsa merdeka tidak hanya dilakukan melalui politik, tetapi melalui pendidikan, yaitu dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mengenang dan melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional, Yayasan Taman Siswa membuat Museum Dewantara Kirti-Griya. Museum ini merupakan peninggalan sejarah yang dapat digunakan sebagai sumber belajar bagi para pelajar dan mahasiswa untuk semakin mengenal dan memahami pemikiran pendidikan beliau. Hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keseluruhan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya dan hidupnya kekuatan itu, agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya. Hal ini dianalogikan dengan petani yang hakikatnya dan kewajibannya sama dengan seorang pendidik. Seorang petani hanya memperbaiki tanah, memelihara tanamannya, dan memberi pupuk dan air, memusnahkan ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanamannya. Petani dapat memperbaiki pertumbuhan tanamannya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat iradatnya sebagai padi. Dalam hal ini, Ki Hajar menganut teori konvergensi terkait ada hubungan antara dasar atau faktor bawaan dengan keadaan atau lingkungan. Kedua faktor ini selalu tarik-menarik dan akhirnya menjadi satu. Hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, artinya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keseluruhan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya. Hal ini dianalogkan dengan petani yang hakikatnya dan kewajibannya sama dengan seorang pendidik. Seorang petani hanya memperbaiki tanah, memelihara tanamannya, memberikan pupuk dan air, memusnahkan ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanamannya. Petani dapat memperbaiki iradatnya padi. Dalam hal ini, Ki Hajar menganut teori konvergensi terkait ada hubungannya antara dasar atau faktor bawaan dengan keadaan atau lingkungan. Kedua faktor ini selalu tertarik-menarik, akhirnya menjadi satu. Konsep dan asas pendidikan taman siswa yang humanis dan religius. Ciri humanis dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat ditelaah lebih dalam lagi sebagaimana pendapat-pendapatnya sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran atau intelek,
dan tubuh anak. Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan agar tercapai kesempurnaan hidup. Kesempurnaan yang dimaksudkan adalah kehidupan dan penghidupan anak-anak yang dididik selaras dengan dunianya. Segala alat, usaha, dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodrat keadaannya, atau natural dan realistik. Humanisme merupakan paham yang meletakkan pandangannya pada manusia sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, adat istiadat yang berisi nilai-nilai kehidupan yang natural dapat berubah karena terjadi bercampur gaulnya antara bangsa. Karena itu, suatu masyarakat antar bangsa perlu memahami nilai-nilai adat istiadat sendiri, tetapi tidak menutup diri dari budaya bangsa lain. Refleksi terhadap konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Merefleksikan pandangan Ki Hajar Dewantara dapat menggunakan teori komunikasi Habermas melalui diskursus teoretis. Diskursus ini dapat ditelaah dari beberapa kritik yang diberikan oleh beberapa pakar pendidikan terhadap konsep pendidikan. Kemudian diusahakan untuk diketemukan konsensusnya. Konsensus ini merupakan esensi yang memiliki kebenaran hermeneutik yang bersifat emansipatoris, tidak memihak dan membebaskan dari belenggu-belenggu kepentingan ideologis baik individu, sosial, budaya, ekonomi. Dikutip Hardiman tahun 1993, 200.